Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian yang sedang kebingungan mungkin ya dalam penataan non ASN di tahun ini. Jadi mungkin saya mengingatkan bahwa tahun ini ataupun pengadaan P3K tahun ini itu P3K khusus, pengadaan khusus gitu ya. Jadi akan berbeda dengan tahun sebelumnya dan juga tahun yang akan datang. Jadi khusus untuk penataan ataupun penyelesaian non ASN di tahun 2024 ini. Jadi saran saya ya, yang pertama adalah pastikan dulu kepesertaan kita itu, status kita itu adalah sebagai seperti apa gitu ya. Apakah non ASN P1, apakah XTHK 2 ataupun non ASN database ataupun non database gitu ya, ataupun yang memiliki pengalaman 2 tahun ya yang non database. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa melakukan ataupun tahu apa yang harus dilakukan mengikuti gelombang 1 ataupun gelombang 2. Dan selanjutnya saya juga mengingatkan kepada teman-teman gitu ya, jangan sungkan-sungkan, jangan istilahnya malu-malu gitu ya untuk berkoordinasi dengan unit kerja masing-masing, khususnya di bagian kepegawaian terkait dengan status, terkait dengan kebijakan gitu ya. Karena kembali lagi ini adalah kebijakan Bapak Ibu ya, bisa saja nanti kedepannya kebijakannya akan berubah, dalam artian ini akan meringankan Bapak Ibu yang sudah lama bekerja di instansinya masing-masing gitu ya, tapi belum jelas kepesertaan maupun belum jelas bisa ikut ataupun tidak P3K di tahun ini gitu ya. Nah, banyak sekali pembahasan bahwa untuk driver, teman-teman OB, teman-teman security juga memang jabatan itu tidak akan muncul gitu ya dalam P3K tahun ini, pengadaan P3K tahun ini, karena itu memang bukan jabatan ASN. Tapi teman-teman gitu ya, kalau melihat dari beberapa diskusi ataupun rapat-rapat ataupun di kanal-kanal YouTube beberapa BKD ataupun BKN menyebutkan bahwa teman-teman ini bisa saja mengikuti tes seleksi P3K tapi dengan kualifikasi pendidikannya. Jadi nanti yang dilamar itu bukan jabatan-jabatan tadi ya, melainkan di operasional perkantoran. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan pengalaman kerjanya gitu ya. Makanya ini saya wanti-wanti kepada teman-teman, silahkan berkoordinasi, silahkan bertanya kepada bagian kepegawaian ataupun instansinya masing-masing gitu ya, karena ini kaitannya dengan kebijakan juga teman-teman ya. Dan saya harap mudah-mudahan kita menemukan jalan keluar yang sama-sama enak lah gitu ya. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini memang semuanya sudah terangkat gitu ya, tidak ada yang dirugikan gitu ya, meskipun sudah jelas di awal bahwa mekanismenya adalah P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu gitu ya teman-teman. Nah, terkait dengan mungkin security ataupun ya di security gitu yang sudah menjadi outsourcing, memang kebijakan itu sudah dari tahun 2018 gitu ya. Dari dulu muncul SE nomor berapa saya lupa, itu memang diarahkan gitu ya untuk tenaga-tenaga pendukung seperti itu, memang diarahkan untuk outsourcing. Katanya dulu memang outsourcing ini memiliki kejelasan dalam hal penggajian ataupun besaran take home pay-nya, kemudian juga mungkin nanti ada karirnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini memang sudah menjadi amanat dari 2018 gitu ya, ancang-ancangnya udah dari 2018. Itu teman-teman, sekali lagi saya wanti-wanti lagi gitu ya, berkoordinasi dengan instansi masing-masing ataupun di bagian kepegawaiannya gitu ya. Mudah-mudahan ada solusi dan juga mudah-mudahan tahun ini sudah terangkat semua menjadi P3K gitu ya. Meskipun P3K paruh waktu tidak apa-apa, karena memang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa mekanisme P3K paruh waktu ini gitu ya bisa beralih kepada P3K paruh waktu dengan cara ataupun jika instansi tersebut memiliki anggaran dan juga kebutuhan yang diperlukan gitu ya. Jadi nanti sistemnya menjadi menggunakan penilaian kinerja pegawainya gitu ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.